Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Sahur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan kehidupan sehari-hari beliau. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada sunnah yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yaitu makan sahur. Sahur atau suhur. Sahur artinya makanan sahur. Suhur bermakna makan sahur. Dan dua kalimat ini digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau. Makanan yang dianjurkan oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk kita konsumsi saat bersahur adalah buah kurma. Di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baik makanan sahur orang beriman adalah buah kurma. Buah kurma adalah buah yang diberkahi. Buah kurma ajwa dari surga dan bisa menghilangkan sihir serta racun. Barang siapa di dalam rumahnya ada buah kurma, niscaya keluarganya tidak akan kelaparan. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 bahan makanan pokok. Pertama buah kurma, kedua buah anggur, ketiga gandum, dan keempat keju. Maka di antara makanan pokok ini yang dianjurkan Rasulullah untuk kita konsumsi sebagai umat Islam adalah buah kurma. Kita sebagai orang Indonesia boleh memakan nasi beserta lauk pauknya dengan syarat jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebih-lebihan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengandung penyakit. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada 3 keutamaan makan sahur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, makan sahur ada berkah. Di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam makan sahur ada keberkahan. Berkah artinya tumbuh dan bertambah. Maka apabila seseorang makan sahur, terutama bersama keluarganya, maka makanan, minuman, rezeki, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya, istri dan suaminya, semua mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang makan sahur diampuni oleh Allah dan didoakan para malaikat. Di dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahur akluhu barakah, fala tad'uh, walau ay yajra'a ahadukum jar'atan mimma, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur adalah makanan yang berkah. Maka jangan kalian tinggalkan. Walaupun salah seorang di antara kalian meminum 1 teguk air atau segelas air untuk bersahur, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat terhadap orang-orang yang makan sahur. Solawat Allah kepada orang-orang yang makan sahur adalah ampunan darinya. Dan solawat para malaikat kepada orang-orang yang sahur adalah doa mereka agar orang-orang yang sahur
diberkahi hidup mereka, dan diampuni dosa-dosa mereka. Ketiga, makan sahur adalah menyelisihi ahlul kitab. Di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab as-sahur." Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlil kitab adalah makan sahur. Kita dilarang mengikuti orang Yahudi dan Nasrani karena mereka adalah kaum yang dimurkai dan terlaknat. Setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk orang-orang yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan juga tidak termasuk orang-orang yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Saudara-saudariku yang berbahagia, disunnahkan juga bagi kita untuk mengakhirkan sahur. Di dalam hadis sahih muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, bahwa Zaid bin Thabit pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sahur, Rasulullah berdiri untuk sholat. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Wahai Zaid bin Thabit, berapa lamakah antara makan sahur kalian dengan adzan subuh?" Maka Zaid bin Thabit menjawab bahwa jarak waktu antara makan sahur dengan adzan subuh sekitar membaca Al-Quran 50 ayat Al-Quran, sekitar 10 sampai 20 menit. Maka sebaik-baik kita bersahur mendekati waktu adzan fajar, agar kita tidak tertinggal sholat berjamaah, sehingga apabila kita makan sahur diakhirkan, bisa membuat tubuh kita lebih segar, lebih sehat, dan bila kita beraktivitas di waktu siang puasa Ramadan, maka kita tetap berbahagia. Inilah saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.